Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca satu ayat yang biasa orang guna untuk menghantam kekristenan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini biasa kalau di dalam forum-forum debat dipakai untuk menghantam kekristenan. Karena memang ya kalau kurang baca itu ya selalu akan kalah dalam berdebat itu. Sebenarnya ayat ini untuk siapa? Ayat ini adalah untuk di dalam Matius pasal 7 ayat 15, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukan untuk setiap orang Kristen, tapi untuk nabi-nabi palsu. Sekarang banyak orang memakai nama Tuhan itu, ya banyak orang untuk menipu orang. Karena apa? Menggunakan nama Tuhan untuk menipu orang itu lebih senang daripada menggunakan nama setan. Sekarang paling populer itu di kalangan kekristenan khususnya kan, yaitu saya tadi malam bermimpi ketemu Tuhan, Tuhan bilang begini. Banyak orang akan percaya kalau khususnya di kalangan Kristen itu. Tapi kawan saya itu dia tanya kepada saya, dia bagaimana Tuhan boleh berbicara dengan dia? Saya jadi Kristen lebih dari 20 tahun tak pernah Tuhan bilang kepada saya. Saya hanya bilang di dalam diri kita itu ada 3 suara manusia. Yang pertama, suara hati nurani. Yang kedua, suara setan. Yang ketiga, suara Roh Kudus. Tapi ini memang tak bisa didengar, kita hanya boleh merasakan saja. Misalkan kalau suara hati nurani itu ketika kita berdosa, dia akan, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa, saya tak tahu macam mana mau settle. Ketika kita mendengar lagi satu suara, yaitu suara setan, dia akan menuntut kita dengan suara, kamu berdosa, kamu salah, kamu berdosa. Dia selalu akan menuntut dalam hati kita, kok salah. Yang ketiga adalah suara Roh Kudus. Ketika kita berdosa, dia akan menegur kita, kemudian mengarahkan kita kepada Yesus. Kadang-kadang ya kalau dengar khotbah memang untuk mungkin lebih populer kan, orang itu sering akan memakai nama Tuhan. Semalam saya bermimpi masuk neraka lah, semalam saya masuk surga lah, saya kemarin bertemu Tuhan lah. Itu seperti lebih power. Saya takut ini yang akan menjadi tuntutan ayat ini, yaitu nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang memakai nama Tuhan memang untuk menipu demi materi, demi kekayaan. Kita boleh lihatlah pendeta yang memang sekarang banyak pendeta kaya-kaya pun tidak salah juga kalau pendeta kaya kan. Tapi sekurang-kurangnya kalau sudah jadi pendeta itu keduniawian itu seharusnya lepas. Seharusnya. Tapi kebanyakan kalau dilihat sekarang itu pendeta memperkaya diri. Tapi banyak juga pendeta yang wangi jujur, hidup sederhana karena level dari kemanusiaan memang tak sama dalam menghadapi semuanya ini. Nah, jadi ayat ini bukan ditujukan kepada semua orang Kristen, tapi ayat ini ditujukan oleh pengajar-pengajar, nabi-nabi palsu maupun ya yang memakai nama Tuhan untuk menjual Tuhan demi materi atau demi nama besar. Karena ya lebih senang menipu orang menggunakan nama Tuhan daripada menggunakan nama setan. Itu sebabnya bagi kita, jangan suka-suka memakai nama Tuhan. Ini betul-betul ya kalau di kalangan Kristen sekarang memang populer lah. Setiap bersaksi, semalam saya mendengarkan nama Tuhan. Betul Tuhan nggak? Bukan.
Makanya kita perlu menguji roh itu. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini Rasul Yohanes sudah mengingatkan kita. Dari mulut itu orang yang bercerita tentang Tuhan, kita boleh tahu dia mengatakan hal benar atau tidak. Pada akhir-akhir ini ada seorang pendeta itu kan katanya mengusir virus COVID-19 ini, virus corona ini, dalam nama Yesus, katanya disuruh Tuhan untuk mengusir. Tapi dia kata masa dia adalah Paskah, sudah hilang corona itu. Tapi sampai sekarang masih ada lagi. Berarti itu bukan suara Tuhan. Mungkin suara dari ini, suara dari roh-roh ini. Ya, kita sebagai orang Kristen sebenarnya ya kritis juga, suka belajar firman Tuhan. Jangan selalu apa-apa amin, apa-apa amin. Kalau kita memakai nama Tuhan untuk kejahatan, kita memakai nama Tuhan untuk hal-hal yang tidak baik atau untuk menipu orang, Tuhan akan tidak mengakuinya. Meskipun kau banyak mukjizat, kau banyak bernubuat, banyak bermacam-macam apa yang kau lakukan untuk Tuhan, tapi tujuan kamu adalah menipu atau mencari hal lain, memang tidak akan diterima Tuhan, bahkan akan ditolak, dan Tuhan tidak akan mengenal kamu. Nah, apabila kita melakukan pelayanan betul-betul, apabila kita melakukan apapun yang pekerjaan kita untuk Tuhan itu secara hati, secara tulus, mari kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itulah, kita akan diakui oleh Yesus ketika kita memakai nama Dia untuk berbuat baik, untuk menolong orang, untuk menjadi pelayan yang betul-betul. Tapi kalau kita memakai nama Tuhan untuk kejahatan, kita akan dikutuk Tuhan dan Tuhan tidak akan mengenal kita. Mungkin sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati.